Oke, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Video kali ini gue bahas timnas Indonesia bantai menang 9-0. Angka yang luar biasa, fantastis. Bantai massal namanya. Tapi jangan senang dulu. Karena apa? Karena kita akan melawan Turkmenistan. Gue akan bahas semua di sini. Gue akan bahas siapa aja yang nyetak gol kemarin. Terus ada kontroversi dari selebrasinya Hoki Caraka. Terus gue mengenai wasit yang nggak ngasih pertambahan waktu. Gue banyak banget kayaknya yang bakal gue bahas di konten kali ini. Tapi sebelumnya gue seperti biasa, buat kalian gue minta like dulu video gue supaya algoritmanya bagus dan video gue semakin disebar. Terus yang udah subscribe dibunyiin loncengnya. Sama yang paling penting, sholat dulu. Kapanpun waktu kalian nonton, entah kalian nonton di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat dulu, setelah sholat baru nonton gue. Jangan karena gue, lo melalaikan sholat lo. Jadi itu yang diutamakan, baru gue. Oke, gue mau langsung mulai. Ini yang pertama, gue akan membacakan pencetak gol aja. Luar biasa, golden generasi. Wah, ini kata Erick Thohir, ini generasi emasnya timnas Indonesia. Amin, mudah-mudahan. Kalau gue bilang ini adalah dream teamnya timnas Indonesia. Tapi masih banyak catatan. Memang udah bagus, sangat bagus timnas kita. Tapi masih belum bisa dikatakan sukses karena belum bisa meraih apa-apa. Bagus apa enggak? Bagus. Akan sukses apa enggak? Feeling gue akan sukses insya Allah. Kemarin ada Marcelino Ferdinand 2 gol. Ini orang dahsyat luar biasa. Memang kita udah tahu, udah umum. Main di luar negeri tentu mentalnya. Gue ngeliat dari masa otot di badannya pun, posturnya apa segala macam. Memang anak ini lebih daripada yang lain ya. Orang kalau main di luar negeri terus kayaknya badannya pada kakar-kakar dibanding main di Indonesia. Terus ada Ramadan Sananta, ada Rafael Strike, ini juga bagus banget mainnya. Ada Ilham Rio Fahmi ngegolin. Ada Witan Sulaiman yang ternyata mainnya bagus banget di timnas, tapi kenapa kalau di klub Persija belum menemukan performanya. Akhir-akhir ini memang agak bagus. Tapi kemarin di timnas itu gue kaget banget. Kok bagusnya, sangat amat bagus gitu permainannya. Oke, yang berikutnya Hoki Caraka, selebrasi ya salamnya. Sama yang terakhir, Pratama Arhan. Oke, gue akan bahas Hoki Caraka. Gue posting juga di Instagram gue. Pro kontra di kolom komentar, memang ada yang setuju, ada yang enggak. Cuman gue nggak mencari pembenaran. Gue nggak mencari benar atau salahnya. Gue cuman mengomentari apa yang gue rasa dan ini pendapat pribadi gue. Lo punya pendapat pribadi, silahkan. Gue punya pendapat pribadi, bedanya kalau gue ngomong depan kamera, gue upload. Mungkin lo ngomong sama teman-teman lo juga, jadi nggak bisa disalahkan dan nggak harus diperdebatkan. Semua orang punya pandangannya masing-masing. Bagi gue, Hoki Caraka ini agak sedikit berlebihan dengan selebrasinya. Kenapa? Yang pertama, karena golnya ini bukan gol yang bukan gol yang ini ya, maksud gue gol itu bisa bikin menang gitu, enggak juga gitu. Kecuali lo seri menit awal, menit 90 plus 3 menit misalkan di injury time lo ngegolin, nah itu lo selebrasi kayak apapun kayaknya masih oke aja. Tapi ini kan enggak, kita udah menang 9-0 dan gua rasa nggak etis ketika lo melakukan selebrasi setelah lo ngebantai tim dan lu selebrasinya agak sedikit berlebihan gitu. Kenapa? Karena kita harus menghormati lawan kita juga. Udah kita bantai, masa kita masih ledekin juga gitu. Tapi kalau gue ngeliat dari gesturnya, itu nggak ditujukan untuk lawan. Itu ditujukan untuk ke siapa? Untuk ke supporter kita sendiri. Karena apa? Karena dia ngeliatnya ke arah tribun, yang mana tribun itu isinya bukan supporter dari Taiwan, itu supporter dari Indonesia. Banyak yang mengartikan kalau dia menjawab, maksudnya gue tutup kuping, yang pertama kan dia gini, terus dia gini kan, dia tutup kuping dan lu pada diem gitu. Nah kalau gue jadi penonton di situ, ya gue bakal kesel ya. Karena apa? Karena gue disuruh diem gitu. Gue lagi support Indonesia, gue lagi dukung, gue lagi teriak-teriakan, malah disuruh diem gitu. Bisa jadi juga yang dimaksud jangan kritik dia gitu. Harusnya nggak begitu. Namanya pemain bola jangan anti kritik. Namanya pemain bola harus menerima kritikan, dan attitude itu penting. Attitude itu sangat penting. Kenapa? Karena gue udah banyak banget ngelihat pemain bola, puluhan, ratusan pemain mungkin, dengan karakter yang beda-beda gitu. Ada yang baik, dia bisa bertahan berapa lama. Ada yang karakternya kurang baik, dia bisa bertahan berapa lama. Nah maksud gue, mumpung masih muda, jaga kelakuannya, jangan sampai ada pembenci. Karena lu butuh namanya supporter gitu. Nggak mungkin lu nggak butuh supporter. Dan supporter itu harusnya mensupport. Jadi jangan
jangan dilawan arus gitu maksud gue. Jangan lu lawan samanya. Nanti buktinya apa? Buktinya banjir kolom komentarnya banyak yang ngehujat Hoki Caraka. Gue nggak ngehujat, gue cuman menyuarakan apa yang pendapat pribadi gue aja. Kalau gue bilang nggak etis ketika lo udah ngegolin sebanyak itu 9 gol tapi lo masih selebrasi. Rasanya di Eropa tuh kalau udah 4 gol begitu, 5 gol kayaknya udah nggak selebrasi lagi, bahkan dia cuman jalan aja gitu. Itu menurut pendapat pribadi gue. Terserah lo punya pendapat lain, nggak ada masalah, tapi itu pendapat pribadi gue. Terus dikomentarin sama orang ke gue. Ini agak lucu. Ketika gue komentarin Hoki Caraka selebrasinya, ada yang komentar balik ke gue. Dia bilang, lo aja yang selebrasi. Gue biasanya komentarin pelatih. Gue bilang pelatih strateginya salah, harusnya begini-begini. Lo jadi pelatih aja. Boleh. Terus gue komentarin pemain. Gue bilang pemain harusnya jangan begitu. Kalau depan gawang misalkan di shoot atau lo umpan yang akurat segala macam, lo aja yang main. Gue ngomentarin segala macam, selalu dikomentarin kayak gitu. Tapi kali ini nih agak lucu nih. Kasus Hoki Caraka buat gue agak lucu. Ketika gue bilang selebrasinya, gue bilang nggak etis karena lu udah ngebantai dan lu masih melakukan selebrasi yang cukup menghebohkan. Bagi gue nggak etis. Lu aja yang selebrasi bang. Ya salah gue. Malah gue disuruh selebrasi. Gue penonton, ngapain gue selebrasi? Aneh-aneh aja. Selain itu, ada Supriyono Prima. Supriyono apa siapa namanya? Supriyono Prima, dia bekas pemain timnas juga dan dia mengomentari akan hal itu. Jadi ini disorot bukan sama beberapa orang, ini banyak banget. Sampai Erick Thohir pun ngasih komentar kalau dia agak sedikit pembelaan. Dia bilang gue belum melihat apa yang terjadi di media sosial. Dia bilang, oke. Ini kayak gini dia bilang. Si mantan pemain timnas ini. Hoki kan masih muda. Sepak bola itu kan simple, sederhana, tinggal pembuktian di lapangan aja. Jadi kalau misalkan lu dapat kritikan banyak, ya lu buktiin aja. Lu nggak usah melakukan gestur-gestur yang aneh-aneh, lu buktiin aja gitu kalau misalkan lu layak ada di timnas. Jadi lu menjawab dengan tindakan gitu, bukan dengan perlakuan. Oke? Kalau ada berita miring dan segala macam, asal dia bisa membuktikan di pertandingan, itu akan selesai. Bener juga, bakal bungkam. Kalau misalkan ada kritikus terus-terusan ngehajar, terus lu main jago lagi, ya bakal diem juga orang mau ngomong apa, karena dia harus menerima. Oke, artinya dia harus memperbaiki mentalitas dia, kinerja di latihan dan pertandingan, membuat lebih produktif. Menurut saya, pemain bandel itu wajar, karena yang penting bagaimana penampilan 90 menit. Banyak yang bisa jadi contoh anak muda, sekarang tinggal bagaimana membuktikan diri selama 90 menit. Kata si Supriyono, oke? Banyak di Eropa juga ada Antonio Cassano, ada Marco Balotelli, ada banyak banget pemain-pemain yang pada bandel kayak gitu. Tapi karirnya nggak cemerlang amat gitu. Ketika ada pemain yang baik, ya karirnya agak lumayan bertahan gitu. Jadi harusnya mencontoh yang baik, jangan mencontoh yang buruk gitu. Kalau misalkan emosi, ya gue bingung juga. Gue mesti memaklumi dia karena dihajar sama se-Indonesia, dikritik. Tapi selebrasinya itu bagi gue pribadi, gue nggak ada kebencian apapun sama dia ya. Bagi gue agak sedikit kontroversi. Agak sedikit kontroversi. Jangan diulangin lagi lah menurut gue. Nasehat aja, nasehat. Ini untuk masa depan lo. Kalau gue nggak ada kepentingan, dan gue udah ngeliat banyak pemain yang semodel kayak begini, dan nggak bagus karirnya gitu. Nanti ketika lu jatuh, lu nggak akan dapat support. Tapi lu malah ditekan lagi sama yang lain, dan lu sulit untuk bangkit. Itu yang gue khawatirin dari dia. Bagus apa enggak? Ya bagus lah, main di timnas masa nggak bagus tuh orang. Oke? Sekarang gue mau ke permasalahan wasit. Wasit nggak ngasih injury time. Banyak yang komen kayak gini, bang, jangan minta injury time sama wasit. Wasit aja udah nggak tega gitu. Bukan gitu. Sebenarnya wasit injury time itu kebijakan dari si wasit. Dia mau ngasih injury time itu berdasarkannya banyak hal. Pertama dari bola out, dari cedera di lapangan, dari selebrasi. Dan ada 4 wasit saling berkomunikasi dan diputuskan sama wasit utama kalau ini ditambah berapa menit. Itu kebijakan aja, nggak ada aturan harus berapa menit. Itu kebijakan dari si wasit utama itu. Nah, kenapa kali ini nggak? Gue juga heran. Bukan karena ngegolin banyak terus lo nggak kasih. Namanya aturan ya aturan. Masa iya sih dari 9 gol, anggaplah di babak kedua berapa gol tuh? Banyak banget kan di babak kedua. Anggap 4 gol di babak kedua. Ya masa iya selebrasinya nggak makan waktu 2 menit, semenit, kan tetap makan waktu gitu. Kalau misalkan digabung-gabung, harusnya idealnya itu harus ada pertambahan waktu. Tapi yang bikin gue heran, pemain Indonesia protes sama wasit, wajar karena dia pengen nambah gol menjadi 10 gol. Karena kita butuh gol itu, kita butuh untuk meloloskan kita ke grup selanjutnya, ke Piala Asia. Tapi ada pemain dari China Taipei ini
Taiwan atau dia nyamperin wasit dan lihat mana jamnya, kata mana dia ikut protes. Gue heran, ngapain dia protes? Lu minta ditambah golnya apa gimana? Kok pakai ikutan protes juga? Harusnya jangan protes, harusnya minta ke wasit, sit, abisin buru-buru. Jangan minta perpanjangan waktu. Gue lihat setelah pemain Indonesia udah dikasih sama wasit, enggak, ini udah begini-begini, pada berangkat, datang pemain dari China Taipei. Dia protes juga. Mau ngapain protes? Yang ada ditambahin menit, kegolan lagi, pusing lagi loh. Oke? Itu masalah wasit. Jadi wasitnya aja, ini kebijakan dia aja. Heran gue kenapa dia nggak mau, tapi aneh. Harusnya dia mau. Oke. Gue mau loncat ke pertandingan berikutnya yang sudah biarlah berlalu. Apapun selebrasinya, apapun hasilnya, biarkanlah berlalu. Sekarang gue mau ke Indonesia lawan Turkmenistan. Nah, Turkmenistan ini bukan lawan yang mudah juga, dan nggak susah-susah amat gitu, oke? Dan kita peluang apa nggak? Kita sangat amat berpeluang. Kenapa? Karena gue bilang kayak gini, kita udah ngegolin banyak lawan China Taipei itu, dan kita hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos ke Piala Asia. Oke, di sini ada dua hal yang dikhawatirkan sama Sintayong. Yang pertama yaitu kebugaran pemain, dia bilang. Karena apa? Karena pemain Turkmenistan ini istirahat lebih lama daripada pemain Indonesia. Tentu dia pasti lebih bugar. Dan menurut Sintayong agak hebat pemain Turkmenistan ini bisa cepat beradaptasi dengan cuaca yang ada di Indonesia. Itu menjadi kekhawatiran dia. Dua hal itu yang menjadi kekhawatiran dari Sintayong. Oke, sekarang udah ada dua tim yang lolos ke Piala Asia. Yang pertama Qatar karena dia tuan rumah juga. Yang kedua Vietnam. Ini dia udah lolos duluan. Agak belagu medianya, sering komentar tentang Indonesia apa segala macam. Dia bilang pemain ini nggak layak apa. Mungkin dia jumawa karena dia udah lolos. Nanti ketemu generasi ini, gue yakin Vietnam agak kelimpungan ngelawan pemain-pemain kita ini. Oke? Turnamen ini, Piala Asia ini akan dilaksanakan U23 ya, akan dilaksanakan 15 April sampai 3 Mei tahun depan. Dan tersisa 14 tim lagi yang berpeluang lolos, salah satunya Timnas Indonesia. Oke, yang tadi gue udah bilang, kita hanya butuh hasil seri kalau kita mau lolos ke Piala Asia. Nah, di Turkmenistan ini perlu ada yang dikhawatirin nggak? Ada. Siapa ya? 8 pemain yang di tahun sebelumnya itu lolos ke fase 8 besar, itu ada 8 orang masih main sampai sekarang. Itu yang perlu dikhawatirkan sama kita. Banyak banget. Gue nggak sebutin semua, gue sebutin salah satunya. Ada 2. Yang pertama backnya, nah ini nama backnya agak susah nih. Yang nama backnya ini Yelastoyjanov namanya. Ini bagus banget backnya, kuat, dan dia juga pemain senior di Turkmenistan yang ditarik ke bawah ke U23. Dan ada strikernya namanya Samamet kecil, larinya kencang, syutingnya kencang. Dia kemarin kalau nggak salah lawan China Taipei itu gol pertamanya dari luar kotak penalti kalau nggak salah. Terus yang keduanya nerobos-robos. Dan ini kencang banget, speednya kencang, tendangannya kencang. Ini bagus banget ini orang. Oke? Badannya kecil tapi justru itu yang merepotkan karena kita lumayan gede-gede. Kita Elkan Bagot larinya kurang kencang, Rizky Ridho juga kurang kencang. Mungkin nanti Dewangga. Gue akan bacakan formasinya begini. Mungkin Dewangga juga akan ada di situ. Gue rasa hanya Dewangga yang bisa nyaingin kecepatan dia nih. Mungkin ya. Oke. Nah, Indonesia bagi gue itu akan memakai formasi 4 back. Nggak akan memakai formasi 4 back lagi. Jadi Timnas Indonesia menurut gue nggak akan pakai formasi 4 back lagi, 4 yang kayak kemarin. Karena apa? Karena di pertengahan pertandingan juga itu berubah juga jadi 3-4-3, terus berubah lagi jadi 4-3-3. Nah, kali ini kayaknya Timnas Indonesia akan memperkuat lini tengah dan lini belakangnya. 3-4-3 atau 3-5-2. Gue rasa nggak pakai 2 striker, 1 striker. Nah, ini 1 striker ini akan dikorbankan antara Sananta atau Rafael Strike yang akan dikorbankan untuk menambah lini belakang menjadi 3 orang. Elkan Bagot, Rizky Ridho, sama Dewangga yang tadi udah gue singgung, oke? 3 akan menjadi back. Kalau ini nggak tahu ya, menurut gue karena apa? Karena kita nggak butuh gol banyak juga. Kita hanya butuh mengamankan posisi kita, seri aja, kita udah lolos. Jangan sekarang nyari gol lagi, kita udah pesta gol kemarin, oke, udah kita bersyukuri. Jangan terus kita nafsu gitu. Kadang di sepak bola ini yang nafsu itu yang bikin menghancurkan. Jadi target kita nggak usah muluk-muluk. Lawan Turkmenistan kita seri aja udah. Nah, makanya itu Sintayong gua rasa akan memperkuat lini pertahanannya menjadi pakai 3 back sejajar. Nah, 3-5-2, 3-4-3 ini gua rasa yang akan dipakai oleh Sintayong. Rafael Strike sama Sananta, gua rasa Rafael Strike akan dipasang, Sananta akan cadangan, dimundurin ke belakang, dan Dewangga mungkin, atau Dewangga turun ke U23 nggak sih dia? Atau siapapun backnya nanti
itu yang akan apa namanya sejajar di lini belakang untuk memperkuat lini belakang. Karena target kita yang tadi gue bilang, target kita adalah bukan target gue seri cukup. Nggak usah banyak-banyak karena kita seri bisa lolos. Jangan karena kita pengen ngegolin, akhirnya kita kecolongan gue nggak bisa ngegolin balik, kita nggak jadi lolos, rugi. Mau ngapain? Tahan emosi. Nih, berusaha menahan diri itu lebih susah dibanding kalian bermain bola gitu. Karena pujian dari seluruh rakyat Indonesia ini luar biasa kemarin ke kalian. Jangan itu dijadikan pengen lagi. Jadi kalau udah dipuji, oke, cukup. Jangan pengen dipuji lagi. Nanti lu malah kecolongan, kegolan, nggak bisa ngebalikin. Yang ada, kita nggak jadi lolos. Itu rugi besar. Oke, selesai U23, gue sekarang mau ke U24 terakhir. Gue mau sedikit membacakan aja. Ini ada bocoran pemain yang akan dipanggil ke Asian Games. Asian Games ini dia di jadwal FIFA apa enggak ya? Gue rasa enggak ya. Nah ini gue nggak tahu nih pemain-pemain yang gue akan sebutkan ini dia dikasih apa enggak sama klubnya. Enggak ya, gue rasa enggak ya. Oke, yang pertama ada Robby Darwish dan Kakang Rudianto dari Persib Bandung. Sama Rahmat Irianto juga kayaknya akan menyusul. Ini untuk U24 ya. Terus Jordi Amat juga ada kemungkinan bisa dipanggil kalau dikasih sama klubnya. Terus dari Persebaya Surabaya ada George Brown. Ada Kadek Arel, ada Syahrian Abibaju dan Firza Andika dari Persija Jakarta. Terus ada Lutfi Kamal, Haikal Al-Hafiz, nama Adi Satrio dari PSIS Semarang. Terus ada 2 nama yang sebenarnya bisa dipanggil, tapi gue nggak tahu dipanggil apa enggak. Dan dia pemain senior. Dan kalau ada dia, ya kekuatan kita akan tambah. Siapa orangnya? Itu adalah Sadil Ramdhani dan Asnawi Mangkualam. Itu masih layak, bukan masih layak masuk. Dia masih masuk karena kelahirannya, karena umurnya masih bisa masuk ke kuota U24. Jadi itu adalah susunan nama-nama orang tadi yang kemungkinan besar akan dipanggil. Dan gue nggak tahu akan ada drama apa lagi nanti setelah pemanggilan ini. Mudah-mudahan gue nggak mau mikirin U24, gue mau mikirin U23 dulu yang depan mata kita nih. Bentar lagi main. Mudah-mudahan timnas U23 kita jangan lengah. Karena kalau udah kecolongan 1 gol, lu kemungkinan besar akan sulit ngegolinnya. Turkmenistan bukan lawan yang mudah, Turkmenistan juga lawan yang lumayan susah, dan dia juga menang 4-0 lawan Chennai Taipei kemarin. Mengkhawatirkan, tapi gue 95% yakin kalau Indonesia bisa menang. Jangan menang dulu, seri aja cukup, karena kita bisa lolos grup. Tapi kalau menang, alhamdulillah. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa, tadi pesan utama gue, sholat dulu. Kalau misalkan lo tadi lo lewatin, tetap lo bandel, tetap dengerin gue dulu, ya udah. Abis nonton gue, baru sholat, gak apa-apa deh. Soalnya lu udah bandel dari tadi, udah ngelewatin. Terus banyak banget yang komen dari gue, bang, gue Aremania, gue nonton channel lo. Bang, gue bonek, gue nonton channel lo. Gak apa-apa juga, karena gue juga ngebahas timnas Indonesia. Ketika gue ngebahas timnas Indonesia, ini bisa dikonsumsi sama semua kalangan. Gue di sini, gue ngebahas khusus yang paling utama adalah tentang Persija Jakarta. Nah, kalau misalkan lagi FIFA Matchday kayak gini, ya gue bahas timnas Indonesia. Jadi, ini bisa dikonsumsi juga untuk kalian yang bukan supporter dari Persija Jakarta. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.